ataupun dari sahabat YouTube ya udah pernah menjumper, loh saya kok udah jumper tetap hidup, lampunya ada mati sekitar 5 LED. Oke, kalau memang tetap hidup iya, itu saya nggak bantah ya, tetapi daya tahannya berapa lama, itu yang penting kita ketahui. Jadi jangan kita buang-buang waktu saja untuk menjumper ya. Nah, jadi apa, sesuatu perangkat elektronik itu yang ada manfaatnya, istilah kata yang bisa digunakan waktu jangka lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di teknisi Green Black Audio 86. Oke, video kita pada kali ini membahas sedikit tentang penjamperan pada lampu LED yang rusak ataupun yang tidak mau hidup lagi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah solusi jumper itu ada sebagian benarnya, ada sebagian tidak ya. Nah, benarnya itu di mana, tidaknya itu di mana, kita akan membahasnya, mengupas habis tentang lampu LED segala jenis dan juga segala merek ya. Tentunya LED yang menggunakan SMD seperti ini. Nah, di sini saya ada dua papan PCB lampu LED yang sekaligus ada modul power supply-nya. Ini berbeda wattnya ya. Nah, yang perlu kita bahas pertama sekali adalah untuk menjumper. Solusi menjumper itu bisa kita lakukan pada lampu LED yang rusaknya sederhana. Istilah kata rusaknya sederhana, tidak banyak SMD LED-nya yang putus. Bisa dihitung sekitar 1 atau 2. Itu masih bisa dijumper, tetapi dengan syarat harus juga kita gunakan yaitu kapasitor Mylar ya, yang jenis CBB. Ini berfungsi cuman untuk sedikit untuk menyempurnakan tegangan agar tidak ada tegangan-tegangan yang berlebihan dan bisa distabilkan arus listrik yang masuk ke lampu LED seperti ini. Maka akan distabilkan oleh kapasitor seperti ini. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya pada papan PCB ataupun pada modul lampu LED ini, waktu kita periksa banyak chip LED-nya yang putus. Istilah kata sekitar, kalau di sini ada lampu LED-nya ya, ini banyak ya, mungkin agak sedikit lama saya hitung. Kita tebakan aja, mungkin ada lampu LED-nya sekitar 22 buah ya. Nah, kalau misalnya lampu LED-nya ada 22 buah, terus ada yang putus sekitar 10 buah LED-nya. Nah, itu saran dari saya jangan dijumper lagi. Dikarenakan apa? Apabila LED-nya banyak yang putus ya, itu daya tahan pada lampu LED yang masih ada, yang masih hidup sudah berkurang. Dikarenakan apa? Sistem lampu LED ini dia itu sistem seri dan paralel. Dia menggunakan dua cara ya, seri dan paralel. Kenapa disebut seri dan juga disebut paralel? Yang pertama di seri ya, antara min dan plus, min dan plus, min dan plus dan seterusnya. Setelah itu ada satu banja lagi ataupun satu deretan lagi di sampingnya dengan arah yang sama ya, min dan plus untuk memasangi LED yang di sebelahnya. Supaya apa? Supaya daya tahan lampu LED-nya lebih kuat. Nah, apabila modul dari power supply-nya itu ada tegangan sekitar di atas 12 volt ya, minimalnya sekitar 16 ataupun 17 volt. Nah, jadi ampere atau wattnya itu besar ya, ampere dan wattnya itu besar, maka untuk kualitas lampu LED-nya ini tidak akan bertahan lama jika dia cuman di seri saja tanpa di paralel ya. Kalau di seri itu hanya untuk menguatkan ataupun hanya untuk menurun sedikit tegangan dari tegangan voltnya, tetapi dari wattnya tetap tidak bisa diturunkan ya. Nah, jadi untuk menahan watt ataupun ampernya itu ya caranya di paralel supaya dia berpasang. Ada juga yang dua
chipnya di paralel, ada juga yang 3. Itu berbeda-beda jenis lampunya ya, tetapi pada umumnya kebanyakan 2 ya. Nah, untuk chip LED-nya itu berbeda-beda juga ya. Ada juga yang LED 3 volt ya, ada yang sekitar 6 volt, ada yang 9 gitu ya. Itu seingat saya sih ya, lebih dan kurangnya seperti itu. Nah, jadi solusi untuk LED yang banyak putus itu hanya satu cara, yaitu untuk menggantikan lampu LED-nya. Seperti di sini. Ini papan PCB yang saya pegang, ini sudah saya ganti ya. Ini sudah saya ganti, dari warnanya saja berbeda ya. Ini LED yang bawaan dan ini LED yang saya gantikan. Ini saya ambil dari copotan ya. Ini saya ambil dari copotan seperti ini ya untuk penampilannya. Nah, ini hampir semua di lingkaran pertama ini saya gantikan. Nah, ya ini belum saya gantikan ya, dikarenakan banyak sekali chip LED-nya yang putus, maka tidak bisa dijumper lagi. Nah, mungkin dari saudara-saudara ataupun dari sahabat YouTube ya udah pernah menjumper. Loh, saya kok udah jumper tetap hidup, lampunya ada mati sekitar 5 LED. Oke, kalau memang tetap hidup, iya, itu saya nggak bantah ya. Tetapi daya tahannya berapa lama? Itu yang penting kita ketahui. Jadi jangan kita buang-buang waktu saja untuk menjumper ya. Nah, jadi itu buang-buang waktu. Jadi kita setiap kali memperbaiki sesuatu bahan sesuatu perangkat elektronik itu yang ada manfaatnya, istilah kata yang bisa digunakan waktu jangka lama. Kalau misalnya kita perbaiki tetapi bertahannya cuma jangka waktu yang pendek, itu rugi saja, buang-buang waktu saja bagi saya ya. Seperti itu untuk penjelasan untuk bagian chip LED-nya yang banyak putusnya. Nah, sekarang saya akan tes ataupun akan saya coba berapa biji di sini yang nyala ya. Ini saya menggunakan multitester yang sudah saya modif ya, seperti biasa yang ada di konten-konten saya yang lain. Oke, saya colokin dulu untuk coknya ya. Ini menggunakan cok listrik. Oke, ini untuk multitesternya sudah masuk ke tegangan listrik ya. Diperhatikan saja. Ini belum ke angka 1 ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya untuk lampu LED-nya. Berapa lampu LED yang nyala dan berapa lampu LED yang mati ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ini di angka 20 ya. Oke. Nah, ini udah keluar di angka 1 ya di multitesternya. Sekarang coba diperhatikan ya. Di sini adalah jalur DC ya dari elko ini. Ini sudah jadi jalur DC-nya, min dan plusnya. Ini juga harus kita perhatikan untuk min dan plusnya sebelah mana, kita bisa perhatikan dari kaki elko ya. Nah, ataupun kalau memang elko-nya masih ada isolasi luar, mungkin di situ bisa kita lihat ada kodenya. Nah, di sini untuk minnya ada di sebelah sini ya. Ini adalah min lampunya. Kita periksa ya. Ini paralelnya nyala ya. Ini paralel ya. Kenapa ini nyala 2? Ini paralel. Ini pasangannya dia. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sistem seri kemari. Nah, ini pasangan yang di LED yang kedua, ininya mati. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke LED yang selanjutnya. Nah, ini mati ya. Kita lanjut lagi, nyala, lanjut lagi, nyala ya. Terus kemudian di sini saya langsung saja ke inputnya ya, input DC-nya di sini ya. Kita perhatikan. Nah, banyak sekali chip LED-nya yang putus. Nah, jadi kalau kelihatannya seperti ini tidak akan bertahan lama. Ini penilaian saya ataupun feeling saya, bertahan hanya sekitar 1 jam. Itu paling bertahan 1 jam. Putus satu jalur di jalur serinya, maka semuanya akan mati ya. Nah, jadi solusinya apa? Kalau memang ada chip LED-nya yang lain, kita gantikan saja. Kalau nggak ada ya wallahu alam ya.
Oke, sekarang saya pindahin yang ini, kita ambil lebih besar di sini ya. Nah, ini kita perhatikan untuk LED-nya, ini minnya yang mana ya? Saya cek dulu untuk min dan plusnya. Nah, ini min dan plusnya ya. Saya lihat dulu untuk inputnya di mana ini. Oke, coba saya periksa saja ya. Ini kita lihat berapa chip LED-nya yang putus. Nah, coba diperhatikan ya. Ini 12 ya, putus ya. Angka 1 3 ini 1 ya. Nah, coba diperhatikan ini dari inputnya ya, berapa lampu LED yang tidak menyala. Lumayan banyak sekali ya. Maka apa yang harus kita jumper kalau penilaiannya, penampilannya seperti ini ya. Cuman yang bisa kita gunakan hanyalah modul inverternya ataupun modul power supply-nya saja ya. Oke sahabat YouTube, untuk video saya kali ini semoga bermanfaat. Saya cuman ingin membahas tentang jumper ya, jumper ataupun solusi untuk mengatasi lampu LED yang mana yang bisa jumper dan yang mana yang tidak wajar untuk di jumper. Oke sahabat itu, untuk video kali ini semoga bisa berguna ataupun bermanfaat buat kita semua, terutama sekali buat yang pemula ya. Itu harus dipahami juga. Dan juga kalau memang sedikit saya tambahin, kalau memang di lampu LED kalian ya, di sana kalian periksa semua lampunya menyala ya, semua lampunya menyala, tetapi waktu dicolokin ke listrik dia nggak mau hidup ya. Itu langkah apa yang harus dilakukan, sedangkan lampunya semua menyala. Nah, berarti itu ada permasalahan pada modul power supply-nya. Terutama sekali yang harus diperiksa adalah di situ ada digunakan R ya, resistor. Kebiasaan digunakan resistor sekitar lebih dan kurangnya 1 ohm ya. Nah, untuk resistor itu bisa diperiksa. Kalau memang resistornya udah putus, gantikan. Nah, kalau memang resistornya bagus, periksa di dioda ya, karena dari AC in ya, dari AC 220 volt dia masuk ke dioda dulu. Nah, di sini ada dioda, ini namanya dioda ya, ini dioda jenis break ya. Nah, untuk dioda jenis ini, kalau memang tidak tahu di mana ACC-nya, yang mana DC-nya ya, mana AC, yang mana DC-nya, kebiasaan di papan PCB-nya sudah ada keterangan ya, min dan plusnya. Nah, di keterangan min dan plusnya itu berarti tegangan keluarnya. Nah, kalau untuk tegangan masuknya sebelah sini, ini masih AC ya, arus bolak-balik. Tetapi kalau di sebelah sini sudah menjadi arus arah, yaitu arus DC. Nah, di sini kita lepaskan saja untuk diodanya, kita lepaskan, terus kita cek menggunakan multitester analog ya, di kaki-kakinya semua. Kalau memang ada, misalnya kita gunakan, saya matikan dulu ya untuk testernya ini. Sebentar ya, saya ambil yang analog. Oke, seperti ini. Kita arahkan di jarum angka 1 ya. Nah, saran dari saya lebih bagusnya kalau diperiksa komponen itu jangan masih terhubung dengan komponen yang lain ya, lebih sempurnanya dilepaskan saja. Nah, di sini kan ada kaki plus ya. Nah, kaki plus ini kita gunakan dengan jarum multitester warna hitam. Nah, kita letakkan seperti ini ya, kita letakkan seperti ini. Kalau memang dia naik, berarti itu diodanya sudah short ya. Nah, terus kita lihat di kaki yang minnya ya, di kaki min kita letakkan jarum multitester yang merah untuk berlawanan. Nah, terus yang hitamnya kita balik. Nah, begitu kita letakkan dia naik juga, berarti memang sudah positif diodanya yang bermasalah. Nah, kalau memang diodanya bagus, nah berarti periksa lagi ke komponen-komponen yang lain seperti itu ya, karena di situ ada juga fuse ya. Nah, kita lihat di fuse-nya ada juga di sini resistor ya, dari resistor kecil-kecil ini bisa saja dia udah rusak seperti itu. Dan juga di video saya yang satu laginya, di kumparannya, di kumparan ini bisa saja rusak juga dia ya, putus kuningan di dalam, dia nggak berfungsi lagi. Oke, seperti itu saja konten
saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya. Boleh juga di komen kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada kesalahan dari keterangan saya, boleh direkomendasi ya, karena saya juga masih pemula. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum.